Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. If we talk about disaster mitigation, it's about before, time of disaster, and after disaster. Nah, SMCC, we organize activity of mitigation, uh, kind of three of mitigation. But we call our in here we newbie. Kami baru, jadi anak TK tahun sebenarnya. Jadi kami hadir di sini ini sebenarnya tujuan utamanya adalah kami ingin belajar dari seluruh all participant, teman-teman rekan-rekan yang sudah lebih dulu concern di disaster. Karena memang kami sebenarnya concernnya itu optimal di 2 tahun terakhir. Memang sebenarnya UNESA sudah bergerak di bidang kebencanaan itu saat bencana Lombok, Palu, Sulawesi itu kami sudah melakukan kegiatan. Kami mengirimkan tim. We have sent team that moment. Nah, di divisi mitigasi ini ada khusus divisi mitigasi kebencanaan. Nah, dalam kegiatan kami saya mengatakan ada before, time of disaster, and after. Karena memang kami kegiatannya di 3 itu. Jadi kalau kita bicara konteks mitigasi itu kan ada sebelum kebencanaan. Jadi mencegah edukasi. Next, ini sebenarnya divisi di SMCC, Disaster Mitigation Division, focusing on disaster areas, Occupational Health and Safety Division, K3, COVID Mitigation and Health Division, and then Mental Health and Anti-Drug Division. This year, UNESA diamanani responsibility as kampus bersinar. Kampus bersinar kembali ditunjuk oleh BNN Jatim sebagai kampus percontohan. Okay, next, especially in before disaster, our activity program is establish disaster response village Destana, kemudian penghijauan reboisasi. Destana ini nanti mungkin Pak Siva bisa menambahkan. Kemudian kami membentuk relawan atau satgas SMCC. Jadi sebenarnya dengan SMCC berdiri ini, terutama kami banyak melibatkan mahasiswa, college student. We call satgas SMCC. Nah, ini yang sebenarnya banyak mengembangkan mahasiswa dalam kegiatan alternatif kegiatan. Kami selalu terjun ke daerah bencana dengan melibatkan mahasiswa. Nah, kami melatih mereka dan ini excited sekali. Jadi pertama kami berdiri, kami membuka open recruitment to be a volunteer in disaster. There was a 300 college student apply to be our volunteer. 300, but we selected them. Kemudian PFA training, disaster mitigation education, jadi pendidikan bagaimana sebenarnya sekolah bencana, aman bencana. Jadi kalau ada bencana, anak-anak studi itu apa yang harus mereka tahu, what they have to do when the disaster come. And basic life support training, jadi kegiatan-kegiatan life skill yang itu untuk mencegah bencana. Kemudian pada saat disaster, kami terjun itu, nanti Pak Siva ditambahkan, monggo Pak. Bencana di mana saja kami melakukan psychological first aid, trauma healing, psikoedukasi, bantuan ekonomi, medical treatment. Medical treatment ini termasuk medis dan penanganan bencana. Pak Siva ini kebetulan di expert on massage treatment, physical massage treatment. Is expert in that treatment. Kalau afternya empowerment. Jadi pemberdayaan UMKM. Jadi setelah bencana kami hadir, apa yang sebenarnya menjadi kekuatan lokal itu kami berikan pelatihan. Seperti misalnya soal bencana Semeru kemarin ya Pak Siva, karena dari banyak bambu, and then we give them training to be a portable to sell perancangan makanan-makanan kecil. Jadi mereka bisa membuat gerobak portable. Nah, dari kayu-kayu yang ada di sekitar Semeru. Kami juga kegiatan mitigasi dan waktu itu memang bergabung di Pemda Kemensos
we have appreciation from Kemensos, and then post disaster injury yang memang pelatihan untuk injury, ya, treatment, training. Pak Suka, maybe you can share about time of disaster. We what is it? Mitigation di daerah mana saja? Terima kasih Bu Diana. Jadi kami dari SMCC Unesa. Mungkin gambar-gambarnya bisa dilihatkan sama itu one by one. Ini Destana tanggap bencana kita bikin di daerah-daerah yang rawan bencana seperti di Tuba itu banjir, kemarin di Jombang itu juga banjir, terus ada lagi di daerah-daerah yang Lumajang yaitu banjir dan longsor ada di sana juga ya. Jadi kita banyak melakukan mitigasi di sana. Selain kita bikin di sana, kita juga melakukan pelatihan ya. Slide-nya mungkin terus aja mas. Ini kita bikin juga tanggap bencana di daerah Kecamatan Gresik. Ini juga kita bikin istana di sana. We train people in there to make a sample of sign or road. If disaster come, mereka bisa punya alur evakuasi. Jadi mereka dilatih untuk membuat alur evakuasi, jalur evakuasi. Dan kami tentunya involve student college. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini memberikan edukasi kepada anak-anak yang terdampak bencana di sana. Jadi ini di Bojonegoro. Ya, kita juga bikin istana di Bojonegoro. Selain itu juga memetakan daerah yang sering terjadi bencana di Bojonegoro. Di Bojonegoro ini sering terjadi banjir luapan dari Bengawan seperti itu. We train people in there to maintain area easy disaster. So people in there can know, can aware area who can get easy to be disaster. Contohnya seperti ini. Nah, ini di Nganjuk itu terjadi bencana longsor itu, maka kita petakan di daerah yang terjadi longsor seperti di tebing-tebing di sana banyak, maka kita petakan sehingga kita bisa membuat jalur evakuasi di sana. Next is dan in Kelut Kediri. Ini di Kelut dan di Kediri ya, kita di sana membuat penghijauan ya, jadi selain tanam pohon kita juga memberikan edukasi kepada adik-adik yang terdampak bencana di Kelut Kediri. Okay, next. Ini Reboisasi. ya, ini reboisasi di Kediri. People in Kelut Kediri, we know that 2014 there is a Kelut eruption, and people in Sempu village they have a belief without this. It's 8 until 10 years Kelut will be eruption. They believe that. So actually this year maybe Kelut will be eruption. They believe that. So we last year SMCC held activity reboisation Destana and train people in there about PFA, Sekolah Amat Bencana juga. Ya, ini kita kegiatan di sekolah-sekolah ini waktu di Kepulauan. Kepulauan Masalimbu. Ya, kita ke Kepulauan Masalimbu, kita melakukan edukasi di sana. Ya. We make some cooperation with RSTKA UNER, Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga. Nah, Juni kami juga akan berkolaborasi we will make activity with RSTKA di Madura Island. Jadi seputar wilayah Madura kami akan sampaikan edukasi juga mitigasi kebencanaan.
We have an MOU with RSTK. Oke, ini kita di Lumajang ya, karena kita lihat informasi dari BPBD waktu itu akan terjadi bencana apa ya, kita di sana memberikan edukasi jika terjadi bencana di sana di Lumajang. Tsunami education before disaster. Educate people in there how to alert sign of tsunami so they can make some safety for themselves. Berikut adalah melakukan kegiatan peduli kemanusiaan di Mamuju. Ya. Mamuju Majene disaster. Resulting to mitigation in there. Ini di Jombang ya, kita melakukan kegiatan kemanusiaan di Jombang waktu terjadi banjir ya. Ini waktu banjir kita melakukan sebuah edukasi kepada anak-anak dan orang-orang dewasa. Selanjutnya kita memberikan pelatihan penanganan cedera pasca bencana. No, that is too late. Masih saat bencana, masih mitigasi. Ya, ini di mitigasi kebencanaan kita melakukan penanganan cedera pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Jadi waktu dia lari ya bencana dan cedera, maka waktu itu kita membentukkan ada dislokasi ya di kakinya dan tersebut diselesaikan di sana. Semeru. Ya, ini kegiatan mitigasi kebencanaan di Semeru. Ya, di sini betul-betul apa ya, kita melakukan hal yang berbeda ya, kita melakukan hal yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan waktu ini adik-adik mulai balik lagi semangatnya untuk belajar, ya, sehingga dia ingin kedatangan kita kembali, ya. Jadi tanya kapan kakak datang kembali dalam melakukan aktivitas psikoedukasi seperti ini. Children so excited was because our activity, FA, psychoeducation, trauma healing, and we help our activation in Kemensos Tenda. What is it in English? Ya, di Kemensos Tenda. Jadi kami mendapatkan apresiasi kesempatan dari Kemensos waktu itu untuk melaksanakan kegiatan di tenda Kemensos. Next. Ya, ini sama tetap di kegiatan di Kemensos kita melakukan trauma healing dan permainan kecil. Okay, next. Ini kegiatan ya, ini kegiatan di Pamekasan ya. Waktu itu kena banjir. Jadi Pamekasan kena banjir, kita melakukan psikoedukasi di sekolah-sekolah ya. Karena banyak siswa yang trauma untuk sekolah karena sekolahnya terdampak banjir. The first time for people in Pamekasan have been floods, so many kids get trauma. So we give psychoeducation, trauma healing for them. Ya, selanjutnya ini di Madura kita memberikan pelatihan massage juga sebenarnya di sana dan memberikan beberapa sembako untuk masyarakat di Pamekasan Madura. Next. Ini kita melakukan bersih-bersih desa yang terdampak bencana banjir ya, di 3 desa termasuk di Pamekasan Madura. Ini di Malang ya, ini waktu terdampak longsor di Malang kita memberikan bantuan dan trauma healing kepada kebetulan mahasiswa UNESA yang terdampak rumah tempat tinggal untuk
KKN itu terdampak longsor langsung, sehingga mahasiswa ini takut setiap malam menangis ya karena banyak motornya yang rusak. Selain itu untung dari mahasiswa itu tidak ada yang kena longsoran langsung, sehingga psikologinya benar-benar kena di situ, sehingga kita memberikan psikologi di sana. Ya, ini loading tapi sing di kawan. kita memberikan Jangan di kanan, di kiri, pelatihan, di kawan. pasca bencana atau saat bencana di guru-guru SD ya, karena benar-benar tempatnya itu di lereng gunung ya, di lereng Kelut ya, sehingga kita memberikan edukasi bagaimana jika ada gunung yang meletus itu harus bagaimana guru SD supaya diberikan edukasi kepada siswanya. Selain itu kepada masyarakat di kanan iyo kan ini. Kanan iyo. SMCC juga membuat buku-buku siaga bencana, yaitu untuk edukasi teenager dari kanan PAUD. Jadi kami ada sekitar 3-4 buku yaitu proses SDM. Itu created by college student. Next. Okay. This is after disaster. Jadi our activity after disaster we give FUMKM. Jadi pelatihan yang saya sampaikan tadi dan I have explained before about Kerombak Torpedo. Ya, ini kita memberikan pelatihan kepada masyarakat di lereng Semeru ya, di mana di sana banyak sekali bambu ya, sehingga kita memanfaatkan supaya masyarakat bisa membuat gerobak untuk diproduksi sehingga bisa dijual di luar dari Semeru ya, di luar dari desa tersebut. Jadi pusat pembuatan gerobak untuk jualan masyarakat di sana di luar desa yang ada di sana. Ini dilakukan oleh teman-teman kita dari SMCC dan anak-anak dari desa. Ya, selain itu kita di daerah ini di Surabaya ya, daerah Surabaya itu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk permen dari budaya. Ya, dari di sana diajari bagaimana caranya menanam lidah buaya. Setelah itu diajari untuk memproduksi permen dari lidah buaya. Tanggal 26 sih gitu. Yuk, ngajak ada ngembang yang kedua dia ngajak yang lain. Ya, ini pelatihan UMKM di pesisir pantai ya. Ini di sana SMCC Desa memberikan ada ngembang dini, ngajak megaya gitu. Dari masyarakat pesisir pantai. Ya, kita membuat Next. Nah, ini yang kita produksi ya, kita diajari bagaimana cara membuat saya menjadi lebih berkembang lagi perekonomian di orang-orang pesisir. Ini latihan di Lumajang ya. Ini latihan di Lumajang, selain cedera kita juga memberikan pertolongan pertama pada banjir ya. Jadi saat banjir itu bagaimana cara menolong korbannya yang kita angkat dari banjir seperti itu. Sayangnya tidak ada videonya ya, kita hanya shoot foto saja ya. Ini waktu kita di Lumajang. Oke. Ya, ini MOU yang sudah kita di BPBD Bojonegoro, BPBD 3, Desa Sumedang Pamekasan, Kelurahan Kangenan Pamekasan, dan Komunitas Relawan Mandala. Jadi kita juga ada beberapa MOU, termasuk di Kediri, ini juga masih proses untuk MOU di sana, karena Kediri juga daerah rawan bencana seperti itu. Ini pihak kerjasama yang sudah kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan SMCC Indonesia untuk
Indonesia. Di depan kaset. It's all for us, SMBC Desa. And see there is a Q&A or maybe Q&A or we just Yeah, it's up to you, Madam. So, Q&A is maybe from all participants. Is there Ya, mungkin oke silakan dari Bapak yang di sana. Bismillah, sama-sama Surabayanya. oh, dulu Dewi Siap. Aku dari apa janjian ya. campur londo aja. Ya, terima kasih Ibu dosen. Saya dari Forum PRB Jawa Timur terkait dengan paparan tadi yang menarik sekali. Mungkin yang menggelitik bagi kami adalah penjelasan penjenengan terkait dengan pelaksanaan di sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah desana yang penjenengan kelola itu ala UNESA apa sesuai dengan pakem yang ada di DPD dan BPD? Ya. Yang pertama, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai dari Semeru sampai kemana-mana itu bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apakah hanya sekedar program seremonial sekali sentuh kemudian pulang dalam rangka biasa anggaran begitu atau memang ada kelanjutannya? Itu aja Bu dosen, terima kasih. Bapak, jadi memang kegiatan yang kami lakukan begitu. Ini mungkin yang kedua ya Bapak. Jadi kami melakukan kegiatan bukan untuk menghabiskan anggaran, karena memang SMCC diinginkan itu sebagai bentuk komitmen kami UNESA untuk membantu kegiatan kemanusiaan. Jadi yang jelas itu Bapak. Jadi sebenarnya nanti nomor 1 monggo Pak Sita. Saya langsung nomor 2. Kalau kelanjutan dari yang Semeru di sana itu kan gelombang itu dari tindak lanjut. Kemudian juga kami KKN di sana. Kemudian sebenarnya kami sudah akan datang ke sana lagi di beberapa rekor ke Semeru sekitar bulan Maret. Cuma kan Omikron sampai sekarang juga karena Bapak baru ini kan kita baru bebas free 1 bulan ini loh Bapak. Nah sebelumnya kami kan sudah menggagas, tapi tidak lanjutnya kami tetap menunjukkan mahasiswa KKN di sana, untuk Semeru contohnya. Kemudian yang gelombang tadi, jadi tidak lanjut. Kemudian kalau yang di sana Pak Sipa, kami semua juga akan kembali ke sana sudah berjanji untuk penghijauannya. Monggo Pak Sipa. Terima kasih Pak. Untuk di sana kita memang kerjasama dengan BPD. Jadi kita tetap ada pakem dengan BPD. Jadi SMCC Indonesia memang kerjasama. Jadi kita kadang memberikan informasi baru, kadang juga pasti ada pakem dari BPD. Baseline-nya tetap pakem dari BPD Bapak, karena kan tidak mungkin, karena itu valid method ya, gitu. Baseline-nya tetap dari di situ, cuman kami tetap mengacu melihat conditional di village atau di daerah setempat. Nah itu nanti juga tetap kebutuhannya di situ seperti apa. Misalnya di situ ditambahkan dengan psikoedukasi, misalnya dengan BFA, jadi kami memberikan. Tapi nomor baseline pakem itu dari dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Mohon maaf, yang pertama Bapak yang kedua ya. Tadi yang ketiga. Oke. Terima kasih, saya Rosa dari Together Charitas, tapi asalnya dari Ambon, Maluku. Terima kasih. Ketika melihat atau mendengar pemaparan sebenarnya menginspirasi kami ya di wilayah Maluku, karena cukup banyak juga wilayah Maluku itu kan 7%-nya darat, 93%-nya laut, dan daerah-daerah kecilnya banyak. Sayangnya memang model seperti yang disampaikan Ibu dosen mestinya juga akan menjadi inspirasi bagi kami di Universitas Patimura. Saya sebenarnya hanya ingin merekomendasikan ke wilayah kami bahwa wilayah kampus itu dia tidak hanya kampus ya, tapi memang harus ada pengabdian masyarakat. Nah, model-model itu yang mungkin ke depan akan diskusi dan saya juga akan menyampaikan. Namun saya belum lihat bagaimana misalnya penanganan bagi hewan-hewan piaraan begitu. Sebab kan tadi banyak manusianya, tapi
bencana, bagaimana penanganannya. Terima kasih Bu, Pak. Ya, terima kasih Bu, masukan untuk kami ya, makanya di sini dan dari kita itu ingin sharing juga karena kita juga masih baru, tadi disampaikan Bu Diana, kita masih peka ya, masih baru, kita di sini ingin juga sharing informasi yang benar-benar bermanfaat. Jadi menurut saya akan jadi catatan buat kami. Terima kasih. Karena terutama juga di Indonesia we don't have fakultas kedokteran hewan. Penanganan itu kan butuh expert dari situ yaitu. Kami memang sedang merintis UNESA, sedang merintis untuk fakultas kedokteran. Nah mungkin bisa berkolaborasi itu nanti saling kita. Siap. Terima kasih responnya. Bu Titri ya Ibu? Ya Allah Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, saya Wawan dari Siap Siaga sama Indonesia Australia. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendampingi untuk proses KKN, khususnya kebencanaan. Nah, apakah mekanisme yang dilakukan dari teman-teman di Indonesia ketika teman-teman ini ke lapangan misalkan tadi mendampingi desa Tangguh dan lain-lain. Sementara kalau kita tahu untuk desa Tangguh sendiri, fasilitator desa Tangguh itu mereka dibekali dulu, mereka di training dan apakah juga mekanisme di Indonesia juga melakukan seperti itu dengan BBD? Jadi teman sebelum ke lapangan yang dibekali. Apalagi kalau kita melihat perguruan tinggi ini kontennya berbeda, karena mereka punya spesialisasi di masing-masing bidang dan itu bisa dimanfaatkan. Secara namanya memang desa Tangguh, tetapi secara konsepnya nanti dia akan berkembang karena punya spesialisasi. Misalkan ada dari basicnya, misalkan ada dari teknik, ada pertanian, itu akan bisa lebih mengembangkan desa Tangguh konsep di wilayah yang akan didampingi. Termasuk dari kalau kita lihat UMKM dan lain-lain. Kemudian, apakah organisasi sendiri mendeklar sebagai kampus siaga bidang? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap Siaga ini sering kita ketemu juga sebetulnya di Surabaya. Kita juga sering diskusi tentang KKN ya di Surabaya. Terima kasih. Jadi memang KKN kita dibekali Bapak. Ya, kita bekali pelatihan-pelatihan termasuk fisik dan psikik ya. Termasuk juga kita kerjasama di BPD Jatim ya. Jadi kita sering juga silaturahmi di BPD Jatim. Kita juga latihan masak besar juga ada. Terus latihan yang kemarin di Jawa itu sebenarnya BPD Jatim tertarik ya. Kita membuat mereka alat. Jadi buat satu alat itu pendeteksi banjir itu dari teknik. Jadi benar kita banyak sekali dari fakultas sehingga kita cari anak-anak yang ahli di bidangnya. Ya jadi seperti itu kita kumpulkan sehingga ada bencana banjir siapa yang terjun, jika ada bencana longsor siapa yang terjun. Itu sudah ada ya. Jadi kita mempunyai sampai UKM itu unit kegiatan mahasiswa Mapesi. Jadi di bawah SFCC itu ada Mapesi. Disitulah ada beberapa sudah dikelompokkan untuk bencana apa saja termasuk COVID, Satgas COVID. Jadi kita sudah siapkan itu. Terima kasih. Baik Bapak, memang Pak Syifa dan Pak Wil ini adalah dua orang yang saya tugasi untuk melakukan assessment. Sebelum kami melakukan kegiatan mitigasi, kami akan melakukan assessment Bapak. Jadi kebutuhan masyarakat di sana, terutama yang kegiatan before disaster, time of disaster, kami kan memang itu sudah bencana, pasti kebutuhannya kan di FA, trauma healing, kemudian bantuan ekonomi, sembako, maksudnya kemudian medis. Tapi kalau misalnya kami akan melakukan after and before, biasanya kami di assessment dulu. Kemudian, terima kasih sekali Bapak. Sebenarnya mimpi saya memang ingin menjadikan Indonesia itu berdeklarasi sebagai kampus siaga bencana. Makanya kami melibatkan di sini. Terima kasih pada Bu Titi, Bu Kota, waktu itu teman-teman Kemensos, LPTK yang diundang itu hanya UNESA di Indonesia. Jadi kami tuh sudah kampus bersinar, kemudian ingin mendeklarasikan. Terima kasih sekali Bapak sebagai kampus siaga bencana ya Bapak. Siap, nanti kami bawa ke Pak Rektor. Kami dukung. Siap, nanti Bapak jawab lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini informasi saja. Tadi ada dari Maluku itu kan menanyakan mengenai bagaimana kalau bencana penanganan
Besok itu jam 4 ada Yayasan Bawah Bali Animal Welfare Association jam 4. Nah ini akan menarik kalau bisa sinergi gitu ya. Siap Ibu, terima kasih. By Zoom tetap bisa ya Ibu? Ya, karena kami nanti sore kembali. Jadi mengikutinya by Zoom. Terima kasih Bu Fitri. Times up, siap? Oh, 2 minutes lagi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya juga dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Oke, setahu saya tahun 2019 itu UNESA itu mengikuti kegiatan KKN tematik di Yogyakarta. Ada perwakilan dari UNESA. Pertanyaan saya, apakah UNESA sudah menerapkan KKN tematik tersebut di Jawa Timur? Karena ini akan berpengaruh kepada ketangguhan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu saja ya. Ya Bapak, terima kasih. UNESA sudah melaksanakan KKN tematik di Jawa Timur Bapak. Ya, tahun 2000 waktu COVID itu tahun 2019 sampai 2020 Bapak. Itu masih Indonesia Pak. Jadi masyarakat kita, mahasiswa UNESA itu contoh di daerah kepulauan ada dia hidup di sana. Oke, mungkin kalau seperti itu Bapak mohon izin, kami juga dikasih tahu di Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur juga dikasih tahu titik-titik mana saja, desa mana saja yang sudah dibina oleh UNESA dan dokumen kebencanaannya seperti apa, sehingga ini bisa mempercepat prosesnya BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam menumbuhkan ketangguhan masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih. Banyak Pak. Ya, nanti kita follow up Bapak. Terima kasih sekali buat respon dan masukannya. Reminder. Time is up. Sorry. Okay. Thank you very much for Ms. Diana and Agus from Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA. Okay.